Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dari Pendidikan Pancasila tentang bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, kita haruslah menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara tersebut. Mulai dari definisi negara oleh para ahli. Menurut Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan keluarga dan desa demi memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya, dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Lalu, menurut Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Burnsley mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Lalu menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Harold Laski, negara adalah suatu organisasi paksaan. Dan yang terakhir menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum di wilayah tertentu. Dari semua definisi tersebut, dengan kata lain, dasar negara adalah penentu bentuk negara, sistem negara, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang akan ditempuh negara tersebut untuk mewujudkan tujuan mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan negara. Tujuan negara terbagi 5. Yang pertama adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir, kemerdekaan. Dari kelima poin tersebut kita dapat menyimpulkan menjadi 2 poin penting. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologi, dasar negara memiliki makna yang identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan suatu negara. Singkatnya, sumber hukum dari segala sumber. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa dasar negara adalah merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang mana menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Apa alasan Pancasila diperlukan dalam dasar negara? Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang mana nilai-nilainya itu bersifat nasional yang mendasar dalam budaya bangsa. Lalu Pancasila juga memberikan arahan tentang hukum di mana kita harus menciptakan keadaan negara dengan lebih baik lagi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Sumber-sumber apa saja yang mencakup Pancasila sebagai dasar negara? Terdapat 4 sumber. Sumber yang pertama adalah sumber yuridis, yang kedua sumber historis,
Dan yang ketiga ada sumber sosiologis, dan yang terakhir adalah sumber politis. Kita masuk ke argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Perihal dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum adanya Pancasila, hal yang menjadi pandangan hidup masyarakat itu adalah adat istiadat dan agama. Lalu setelah itu, Insinyur Soekarno menggali-gali kembali nilai luhur masyarakat kita, dan pada tanggal 1 Juni 1945 disuarakanlah Pancasila sebagai dasar negara serta diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Waktu terus berjalan, nilai Pancasila mengalami pasang surut. Bahkan ada bermunculan paham-paham lain yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melengsarkan Pancasila dari kedudukannya. Contoh peristiwanya itu gerakan 30S PKI. Bahkan pada zaman Soeharto, terdapat hal-hal yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta apa yang kita sebut sebagai dinamika terhadap Pancasila itu masih berlaku hingga sekarang. Selanjutnya, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Contoh tantangan yang menghadang Pancasila adalah munculnya arus-arus pemahaman lain yang berorientasi pada materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, pragmatisme, dan hedonisme. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari tantangan yang harus dihadapi Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin masih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi Pancasila. Oleh karena itu, kita haruslah membentuk integrasi nasional secara kokoh agar tidak mudah goyah demi cita-cita bangsa kita. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Bidang apa saja yang di dalamnya terdapat konsep implementasi Pancasila? Yang pertama itu bidang politik, yaitu sektor suprastruktur politik dan sektor masyarakat. Lalu di bidang ekonomi, di mana bertumpu pada asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan perseorangan perusahaan swasta dan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Lalu ada di bidang sosial budaya dan bidang hankam. Dari keterangan yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan itu harus berlandas dan sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwasanya Pancasila itu senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan dalam penyelenggara bernegara.